pemirsa, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Saya Ajeng Tiara akan menemani Anda, berikut berita selengkapnya. Informasi yang pertama, pemirsa, sebuah perusahaan Kenya Belanda memperkenalkan sepeda listrik di kawasan Afrika Sub-Sahara sebagai sarana antaran barang di wilayah perkotaan. Pemakaian transportasi bersih ini bisa memainkan peran penting dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan menekan dampak pemanasan global. Patrick Ambasu melakukan pengiriman di kawasan Hurlingham di Nairobi. Dan belum lama ini ia beralih dari sepeda motor ke sepeda listrik. Menurut ayah 8 anak ini, sepeda listrik bukan hanya mempermudah tugasnya, tapi juga meningkatkan penghasilannya. Baskeli ya electric imekuja kurahisisha mambo na deliveries, mambo na transportation. Imecut short sana zile cost za mtu wa pikipiki angetumia, mtu wa baskeli electric ni haraka na inaingia mahali popote. Antaran dengan sepeda motor yang disebut boda-boda adalah hal yang umum di Kenya. Tahun lalu, perusahaan Kenya Belanda EB Africa mulai menjual sepeda listrik dan sepeda kargo listrik di Kenya, Uganda, dan Rwanda untuk pengantaran barang atau bepergian ke tempat kerja. Di Kenya, harga sepeda listrik ini antara $580 dan $740 atau sekitar 9 hingga 11 juta rupiah. Perusahaan ini mengatakan lebih dari 800 pengendara di Nairobi telah beralih sejauh ini. Menurut CEO-nya, tujuannya adalah mempercepat adopsi transportasi bersih di Afrika Sub-Sahara, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi kerusakan lingkungan melalui emisi. An electric bicycle is 2 to 3 times more affordable. So we solve the affordability of the challenges around last mile deliveries, but also, of course, we contribute to cleaner cities. More livable cities because there are no carbon emissions when you think about electric bicycles. Sepeda listrik yang dirancang dan dirakit di Kenya ini bertenaga baterai dengan motor penggerak pedal dan kecepatan hingga 32 km per jam. We recommend for riders to bring their bikes for service after 800 km ride. So that's where we can see if the brakes need adjustment, if the gears shift properly, and if the motor runs according to the way it's supposed to. Saat kota-kota di Afrika terus berkembang, Stan berharap pembuatan jalur sepeda dan infrastruktur pendukung untuk transportasi tidak bermotor akan menjadi kunci bagi penggunaan sepeda yang menghasilkan banyak manfaat. The impact on carbon emissions is huge. It will be 6.5 million kilograms of carbon we are going to avoid. But on top of that, there's also economical benefits. Because we're going to create more than 200,000 jobs as a consequence of having so many bikes on the road. Menurut para ahli, peralihan global ke mobilitas listrik sangat penting untuk meminimalisir perubahan iklim. Meski para pengguna sepeda listrik di Afrika mendapatkan manfaatnya, tapi mereka masih menghadapi tantangan, yakni infrastruktur pendukungnya. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Ya, selanjutnya penelitian University of Michigan menemukan sepertiga lebih warga lansia mengalami isolasi sosial. Angka lebih rendah dibandingkan selama pandemi saat separuh lebih alami kesepian, tapi di atas angka 2018. Beragam teknologi pun kini digunakan untuk membantu mengatasi rasa kesepian ini. Dari sebuah komunitas pensiunan di Florida, warga lansia diajak keliling dunia menggunakan pesawat atau berinteraksi dengan binatang virtual menggunakan teknologi realitas virtual alias VR. It brought back memories of my travels, and others it brought back memories of my experience growing up on a farm. Sekitar 17 komunitas pensiunan dan lansia di penjuru Amerika Serikat dilibatkan dalam penelitian oleh Stanford University bekerja sama dengan perusahaan VR Mind Immersive yang menyelidiki dampak penggunaan teknologi VR terhadap warga usia 65 hingga 103 tahun. Part of what triggers the memory with virtual reality is the idea of immersive, right? So when we take somebody out of the four walls of their current environment and place them into a different place, the mind treats that experience differently.
the mind thinks that we're actually close to being in that reality. So that can bring back a tremendous amount of joy, a tremendous amount of memories. Hasilnya, sekitar 80% lansia yang ikut penelitian ini mengaku terangkat kondisi emosional mereka. Sementara 60% menyatakan teknologi ini mengurangi rasa isolasi sosial. Stimulated virtually every area of my brain, all the senses. Selain itu, 95% staf panti lansia mengatakan bahwa penggunaan VR secara teratur juga memperbaiki interaksi antara penghuni dan staf panti. Teknologi yang tadinya lebih banyak dimanfaatkan untuk para penggemar video game, yaitu teknologi realitas virtual, kini juga diteliti manfaatnya untuk para lansia. Satu lagi teknologi yang sedang ditelaah apakah bisa meningkatkan kualitas hidup lansia adalah kecerdasan buatan dengan pengembangan sebuah robot interaktif yang kini sedang dicoba di antara sejumlah komunitas pensiunan juga di negara bagian Florida. Bernama Ellie Q, robot buatan Intuition Dynamics ini menjadi teman bicara selain juga bisa memainkan lagu atau berbagi humor serta kata-kata inspiratif. I can say things to Ellie Q that I won't even say to my grandchildren or to my own daughters. I can just open the floodgates. I can cry. I can giggle. I can act silly. I've been asked, doesn't it feel like you're talking to yourself? No, because I get an answer. Psikolog tetap menyarankan interaksi dengan manusia jauh lebih berharga. I don't think it's going to make you happy if you're not happy to start with. I think it's interesting. Ellie Q sedang diuji coba tak hanya di Florida, tapi juga New York, Michigan, Nevada, serta negara bagian Washington. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Where should we go? Ya pemirsa, informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda, tetap saksikan Mata Dunia. Ya pemirsa, kota yang warganya menjadi komunitas pensiunan terbesar di Amerika Serikat ternyata juga menjadi tempat dengan pertumbuhan jumlah anak paling pesat bila memperhitungkan kawasan satelit di sekitarnya. Perkembangan ini memunculkan dinamika baru selain juga tantangan tersendiri. Dengan suhu udara relatif hangat sepanjang tahun dan tidak adanya pajak penghasilan negara bagian, Florida menjadi tujuan banyak warga Amerika untuk melewatkan masa pensiun. The Villages di Florida bagian tengah menjadi salah satu kota favorit bagi pensiunan. The Villages is the largest retirement community in the United States, and I've been led to understand that it's the largest retirement community in the world right now. Undang-undang di The Villages membatasi usia penduduk untuk menjaga statusnya sebagai komunitas pensiunan. Tapi daerah sekitar The Villages, termasuk kota Wildwood, kini juga menjadi wilayah dengan pertumbuhan terpesat dalam penduduk muda dan anak-anak. Alasannya, banyak layanan bagi para lansia harus dilakukan oleh keluarga relatif muda. We moved up here just to find something more family-friendly, conservative, more space, slower paced for our young kids, more land, things like that. And we like it up here. It's just been an adjustment. Jumlah anak usia 14 tahun ke bawah di wilayah The Villages dan Wildwood tumbuh 18% lebih dalam 10 tahun. Sementara jumlah keluarga muda tumbuh 19% dalam kurun waktu yang sama. I actually was born and grew up right down the street from where I'm living now, further into Wildwood, and we moved out when I was about 6 or 7 years old because it just almost seemed like kind of a dead-end neighborhood, a dead-end town. And after I grew up, got married, and moved back, it was like you were coming to a completely different town. It was almost starting to become Orlando-esque. Orlando adalah destinasi wisata ramai di Florida, tempat Disney World dan Universal Orlando berada. Meski banyak warga lansia merespons positif pertumbuhan penduduk The Villages dan sekitarnya, bagi warga pensiunan ada pula dampak negatif. There's traffic here now, and with traffic comes more car accidents, and we're in golf carts, and there's more golf cart accidents.
because there's just such a crush of people here now. And as long as the villages keeps growing, people will keep coming. Sementara bagi keluarga muda yang tinggal di sekitar, salah satu kekurangan kawasan The Villages dan sekitarnya adalah minimnya layanan medis bagi anak karena fasilitas medis lebih banyak diarahkan pada warga lansia. Perkembangan di The Villages dan sekitarnya kontras dengan apa yang terjadi secara nasional di AS. Data sensus terbaru menunjukkan bahwa dalam satu dekade terjadi penurunan sekitar 3,3% warga usia 14 tahun ke bawah di berbagai kota di Amerika. Dan penurunan paling signifikan terjadi di kota-kota besar seperti New York, Chicago, dan Los Angeles. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Ya, pasar petani lokal di Costa Rica telah berkembang selama lebih dari 40 tahun dan menyediakan beragam hasil pertanian dengan harga terjangkau. Pasar seperti ini menjadi jalur penghidupan ekonomi yang penting bagi ribuan keluarga petani dan sekaligus membangun rasa kebersamaan warga. Ini hari Sabtu seperti biasa di Pavas, sebuah kota di luar ibu kota Costa Rica, San Jose. Di sini para petani kecil dari pedalaman datang lebih awal untuk menjual buah-buahan dan sayuran. El poquito que sembramos nosotros, lo que cultivamos, lo cosechamos y lo vendimos a vender aquí a la feria. Selama lebih dari 10 tahun, Nuria Serda menghabiskan hari Sabtunya di pasar produk pertanian ini yang tidak jauh dari rumahnya. Di sini ia bisa menemukan semua yang ia butuhkan dengan harga terjangkau. Es un rato que yo paso súper feliz. Como, me compro algo, todo aquí. A mí me encanta porque creo que así no tiene uno que desplazarse a San José. Son mis amigos, los considera uno a veces su familia. Pasar petani seperti di Pavas ini dimulai pada akhir tahun 1970-an. Dan di tahun-tahun berikutnya, lebih dari 80 pasar telah didirikan di seluruh Costa Rica. Aquí tenemos 285 agricultores. De todas partes del país vienen aquí. Y diferentes frutas, verduras, todo. Pasar seperti ini membantu menghidupi ribuan keluarga, sekaligus mempromosikan pertanian dan pariwisata Costa Rica. Aquí podemos encontrar todos los productos que nosotros sembramos, los agricultores. Aquí pueden encontrar lechuga, rabanitos, platanitos. Pasar petani menyediakan pilihan kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau bagi konsumen di Costa Rica, negara yang dianggap sebagai salah satu negara termahal di Amerika Latin. Me encanta porque es muy dinámico, sobre todo apoyar al comercio de los campesinos. Las cosas son deliciosas, todo muy fresquito, delicioso. Los precios son muy asequibles. Bagi para pelanggan tetap, pasar petani mingguan ini telah berkembang menjadi titik pertemuan budaya dan komersial, serta menumbuhkan rasa kebersamaan dan saling menguntungkan. Ahí ganamos todos, gana el consumidor y ganamos nosotros por lo mismo, porque no hay intermediarios. Dan bagi Nuria Serda, kunjungan ke pasar ini telah menjadi seperti ritual mingguan, serta kesempatan untuk membeli sayuran dan buah segar dengan harga terjangkau. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Ya pemirsa, informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda, tetap saksikan Mata Dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Bunga bangkai mekar kembali di New York City, Amerika Serikat. Para pengunjung antusias mengantri untuk bisa melihat spesies bunga langka dari Indonesia tersebut. Warga New York ini ramai-ramai mengantri untuk mencium bunga bangkai yang khas. So many different smells. We got some stinky cheese, some poop smells, some kind of sweaty, now I get the sweaty sock smell, foot smell. And then like once in a while, I actually get this like very fleeting, thin, pleasant floral smell. But that's not as often as the bad smell. Bunga bangkai alias Amorphophallus gigas ini mekar untuk pertama kalinya sejak tiba di Brooklyn Botanical Garden 7 tahun yang lalu. Ini adalah peristiwa yang sangat langka, mengingat bunga endemik Sumatera ini mekar setiap 2 hingga 10 tahun sekali dan rata-rata hanya sekitar 24 jam. I think it smells
like something growing actually in the earth, and I do think it smells rotten, but more like rotting food almost. Yeah. Ketika mekar, bagian kuning bunga yang seperti paku disebut spadix berdiri tegak hingga kelopak di sekelilingnya mekar dan menarik penyerbuk ke bagian reproduksinya. Kemudian bagian yang berwarna kuning runtuh. So carrion beetles that would be attracted to stuff that smells kind of putrid. So like poop or rotten eggs, stinky cheese, things like that. So like all plants, flowers that smell beautiful are attracting bees, or they're attracting hummingbirds or other birds. This is attracting beetles and flies. Brooklyn Botanic Garden adalah satu dari hanya 10 kebun raya di dunia yang punya koleksi bunga bangkai, menurut Botanic Gardens Conservation International atau BGCI. Saking antusiasnya warga New York, jumlah pengunjung kebun raya ini sampai membludak. It's amazing. All of Brooklyn has come out to see this flower today, one of the coldest days of the year. We've had 5 times our normal attendance today. Terakhir, bunga bangkai mekar di kota New York adalah pada tahun 2019 di lokasi yang berbeda, yakni New York Botanical Garden di Bronx. Pemirsa, bunga bangkai tercatat mekar pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 1937. Saking bersejarahnya peristiwa ini, bunga bangkai bahkan sempat ditetapkan sebagai simbol resmi dari Bronx di New York City pada 1939 sebelum akhirnya diganti menjadi bunga lili pada tahun 2000. Dari New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Pemirsa, di saat banyak warga Amerika Serikat seharian menatap layar ponsel, semakin banyak yang menggemari kegiatan bird watching atau mengamati burung. Ini memunculkan peluang mengembangkan teknologi yang bisa memantau burung di sekitar rumah, tak kalah serunya dengan film dokumenter. Birding atau bird watching adalah kegiatan mengamati burung di habitat aslinya, apakah di alam liar maupun di dalam kota. Bird watching normally requires you to wake up early in the morning, like crazy hours sometimes, right? You have to know the silhouette of the bird, you have to know its song, you have to go out to a place that you know it's going to be there, right? It can be an extremely hard thing to like truly get into it. Bird Buddy adalah produk yang memungkinkan kegiatan mengamati burung tanpa meninggalkan rumah. Produk ini adalah pemberi makanan burung pintar dilengkapi kamera. Bird Buddy digagas pada 2020 saat puncak pandemi COVID. Pandemi COVID dengan berbagai restriksinya atas kegiatan di luar rumah juga membuat semakin banyak warga Amerika Serikat meminati kegiatan mengamati burung dan juga menonton streaming video perilaku binatang apakah di alam liar ataupun di kebun binatang. Menurut data yang dihimpun Dinas Perikanan dan Satwa Liar AS, sekitar sepertiga warga Amerika Serikat pada 2022 ikut kegiatan mengamati burung. Sekitar 91% dari angka itu melakukannya dari rumah saja. There are, however, 20 to 30 species of birds in most U.S. backyards, right? That people either don't really know or appreciate, right? Di negara bagian Delaware, Maureen mengaku tadinya bukan penggemar kegiatan mengamati burung. Bird Buddy came into my life as a gift for my husband for his birthday. He's a biologist. He loves birds. I didn't really particularly care about birds at all. I'm not anti-bird. I just didn't get it. Tapi berkat Bird Buddy, Maureen berangsur berubah sikap. Oh, look at this bird, bird camera we got. I never cared about birds, but look at their stupid little faces. They're so funny. And people started reacting to that. And then I kept getting more postcards from Bird Buddy, and they were just funny and cute. And so I kept posting on Facebook. I really enjoy watching, different birds for different reasons. The female red-winged blackbird, she takes no crap from anybody. She is a badass. She will hold her ground. I love that about her. The tufted titmouse, I really enjoy because he seems to know he's very handsome. He will sit in front of the camera and hold his little seed and blink at you. One of the things that I've learned on a recent call with a customer, which again is kind of these things often blow me away, is that for them,
one of the most beautiful things of Bird Buddy is that they love being with nature on a first name basis. Tak hanya burung, kamera Bird Buddy kadang juga merekam satwa lain. Bird Buddy kini mengembangkan produk lebih kecil untuk mengamati serangga. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, demikian Mata Dunia kali ini. Saksikan informasi lainnya di Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.